Yang pertama, data ini diambil dari hasil pengukuran di bulan Februari. Di bulan Februari, sementara data yang ada di Puskesmas tadi yang ditayangkan itu per 30 September. Artinya kita mungkin sudah lebih dulu mengambil kesimpulan. Ini jalan-jalan sendiri seperti ini. Tadi data tadi ke atas aja. Yang dimana penetapan SK Lokus untuk tahun 2021 sudah ditetapkan pada tanggal 1 September 2020, di mana untuk wilayah Puskesmas Rambasamo 1 itu hanya tiga desa yang dinyatakan sebagai desa lokus karena kesepakatan kita ambil berdasarkan 10 desa tertinggi, di mana ada desa Lubuk Bilang, kemudian desa Langkitin, dan desa Sungai Kuning. Untuk desa Margamulya sama Rambasamo memang dia masuk desa dengan prioritas penanganan stunting. Artinya apa? Dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, intervensi konvergensi tetap dilakukan di desa tersebut. Ini Pak, ini sampai desa 23 desa itu mereka merupakan desa intervensi, bukan desa lokus. Desa lokus kita hanya sampai di angka 10 batasan. Jadi Margamulya terlepas untuk desa lokus di 2021. Hanya saja intervensi kegiatannya masih melibatkan desa-desa tersebut. Karena apa? Ada beberapa kegiatan, ada beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Jadi intervensi tetap dilakukan. Misalnya saja ada beberapa pelatihan-pelatihan di kabupaten itu nanti perwakilan dari desa Margamulya, dari desa Rambasamo akan tetap dilibatkan seperti itu Pak. Jadi itu klarifikasi dari tadi penampilan dari Puskesmas Rambasamo. Terus terang aja Pak, kenapa kita ungkapkan seperti ini? Karena ada beberapa kemarin ya, seperti contohnya di Kepenuhan. Di Kepenuhan itu ada desa keberatan mereka desanya dikatakan lokus, padahal sebenarnya tidak. Hanya saja karena prevalensi stuntingnya masih tinggi di desa-desa ini, jadi kesepakatan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk tetap melibatkan desa-desa tersebut dalam pelayanan penanganan stunting tahun berikutnya. Tujuannya apa? Salah satunya itu upaya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menekan penurunan stunting, untuk menekan pertumbuhan perkembangan stunting itu jangan sampai di tahun-tahun berikutnya malahan akan terekspos kembali, prevalensi stuntingnya akan meningkat. Itu salah satu upaya Pemda tersebut untuk mencegah perkembangan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu itu jangan sampai terjadi di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu Pak. Artinya apa? Desa Margamulya, desa apa ya? Sini, Rambasamo itu mereka bukan lokus tapi desa intervensi Pak. Ya, jadi itu aja keuntungannya. Kalau untuk desa Lubuk Bilang, desa Langkitin, desa Sungai Kuning itu merupakan desa lokus baru di tahun 2021. Artinya apa? Seluruh intervensi nanti mungkin akan dipusatkan di sana Pak. Dan mungkin nanti program-program perencanaannya pun mungkin harus didudukkan lagi bersama-sama bagaimana nanti penyusunan rencana kegiatannya. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya desa ingin mengadakan acara persiapan misalnya Karempuk ataupun apa namanya Pak ya, silakan libatkan Dinas Kesehatan dalam penyusunan kegiatan ini. Nanti misalnya bisa saja kita dari tim atau Pak Kabit atau kita yang akan langsung melakukan pembinaan, tentunya didampingi oleh dari Puskesmas Rambasamo. Itu penjelasan untuk pos yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya. Selanjutnya mungkin kita akan lebih ke program. Lanjut karena kita ke apa tadi? Oke, saya tidak akan membahas ini karena memang untuk desa Rambasamo 1 itu mungkin masih terendah untuk fokus. Nanti mohon itunya Bu Betty ya, mohon nanti intervensinya selanjutnya kenapa masih rendah, nanti ditelusuri kembali. Lakukan rencana tidak lanjut ya, akan meningkatkan cakupan. Lanjut. AE, ASI eksklusif. Itu ASI eksklusif sangat bagus.
di TW3, pertanyaan kita dikembalikan kepada penanggung jawab BIDI. Betulkah data ini apa adanya? Nanti kita sinkronkan bersama lagi. Lanjut Bu. Kemudian ya ini harusnya ada DPRS dan KPRS. DPRS kita untuk Ramba Samo 1 itu baru 42,4%. Nah, harusnya untuk locus stunting target kita itu 80%. Jadi masih ada kekurangan lagi sekitar hampir 30 ya, hampir 30 lebih ya, yang harus ditimbang tentunya gitu, karena kita tidak mencapai target. Kalau BGM itu sebenarnya dari hasil dari kegiatan-kegiatan DPRS tadi. Pertanyaan untuk tentu kita semua mengulang dari yang sudah dibahas Pak Kabid tadi. KPRS kita belum 100%. Artinya apa Pak? Ada balita di wilayah Puskesmas Ramba Samo 1 yang belum memiliki identitas untuk kesehatannya. Karena seluruh pencatatan kondisi kesehatan anak itu sudah tercatat di dalam buku KIA yang merah jambu tadi. Kalau alasan katanya buku KIA kita masih kurang, Bu, mohon maaf salah besar. Karena silahkan saja berapa kebutuhan untuk puskesmas, kami tidak pernah membatasi pengadaan buku KIA. Ada semua, bahkan yang terbaru sekarang ya Pak, barusan turun itu ada 10.000 eksemplar buku. Jadi nanti Bu Betty sama Ibu PJ KIA-nya silahkan berkoordinasi buat permintaan ulang kembali, dan itu dari data yang dari desa ya Bu, yang permintaan dari desa diakomodir, kemudian nanti diteruskan ke Dinas Kesehatan, kita akan menindaklanjutinya segera. Jangan sampai nanti Puskesmas Ramba Samo 1 tahun 2020 tidak ada lagi alasan KPRS-nya di bawah 100%. Karena apa? Seluruh balita harus memiliki pencatatan dan pelaporan dengan bukti buku KIA tadi. Nah, seperti itu tanggapan dari kita tentang kondisi program yang ada di Puskesmas Ramba Samo 1. Secara keseluruhan saya yakin Puskesmas Ramba Samo 1 karena memang secara tidak langsung Ibu Kapus izin merupakan salah satu puskesmas yang memang kalau dari penilaian kita salah satu yang berprestasi untuk Kabupaten Rokan Hulu itu. Jadi kita yakin capaian-capaian program kondisi-kondisi di lapangan itu sudah sesuai dengan yang terdaftar, yang tercatat ada sama kita. Itu saja Ibu Kapus tadi kita koreksi masalah lokus tadi, bahwasanya desa lokus kita hanya 3 ya, lokasi khusus untuk penanganan stunting itu hanya 3, selebihnya itu merupakan desa intervensi. Artinya setiap kegiatan yang ada di kabupaten, desa Ramba Samo, desa Margabulya tetap dilibatkan. Jadi nanti kalau ibu kader diundang untuk pelatihan, jangan lupa tidak untuk hadir mengikutinya. Menyinggung kembali masalah kader KPM. Prioritas kader KPM di 2021 di perencanaan Dinas Kesehatan itu sangat tinggi Pak. Hampir separuh dari penganggaran untuk stunting kita di kabupaten itu berpusat kepada pembinaan kader KPM. Jadi mudah-mudahan nanti dari 6 desa yang ada di Kecamatan Ramba Samo 1 ini itu akan menjadikan prioritas pembinaan kami di Dinas Kesehatan. Itu saja mungkin informasinya. Kenapa kader KPM itu menjadi prioritas, karena salah satu garda terdepan barangkali ya penanganan stunting di desa itu adanya koordinasinya memang ada di kader KPM tadi. Yang mana kader KPM itu kan tentunya dia mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan baik di rumah desa sehatnya, baik di pendataannya, baik di repuk stunting desa itu gitu kan. Kita harapkan bersama-sama mungkin nanti di 2021 akan ada pelatihan-pelatihan yang memang dikhususkan untuk kader KPM. Mudah-mudahan rencana-rencana kita dari Dinas Kesehatan bisa terrealisasi di tahun 2021. Demikian Pak Sekcam, Pak Kabid, Ibu Kapus, mengingat mohon maaf karena kita sudah juga bolak-balik di telepon karena memang kita ada kepentingan lain, kita diskusi dulu Bu ya. Setelah ini kita sharing bersama-sama. Barangkali nanti izin Pak langsung minta testimoninya barangkali nanti kepada desa-desa yang sudah keluar dari
zona apa namanya Pak ya, keluar dari zona yang tidak nyaman, di mana selama 3 tahun terakhir ini dicap sebagai desa lokasi khusus untuk stunting. Nanti silahkan dipandu oleh pembawa acaranya. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.